seorang ulama yang kita cintai bersama menghembuskan nafasnya di tahanan Mabes Polri. Ajukan penangguhan penahanan. Pihak Gus Nur singgung kematian Ustadz Maher. Bagaimana kalau terjadi pada klien kami? Tanggung jawab. Allah Maha Kuasa, azab Allah bisa menimpa kalian yang azab kita ini, berharap kalian tuh sadar gitu loh. Ini peristiwa politik, bukan hukum. Kalau peristiwa hukum nggak begini. Jadi karena itulah hak kami untuk berdoa yang sangat mengerikan untuk datangnya azab bagi yang memperlakukan kezaliman buat kami. Ada klien kami yang sudah kami mohon sejak lama. Bagaimana jika terjadi hal-hal ini terhadap klien kami? Tanggung jawab moral hukum jaksa hakim itu di mana gitu? Apalagi tidak dihargainya dengan tidak hadirnya saksi. Apa karena jadi menteri agama jadi beda? Nggak ada hukum di Indonesia begitu, tanpa kecuali pasal 27 ayat 1 UUD 45. Oleh Tim kuasa hukum Gus Nur kembali meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan untuk kliennya. Padahal permohonan tersebut sudah diajukan sejak awal persidangan berlangsung. Tak hanya itu, mereka juga meminta agar Gus Nur dihadirkan secara langsung dalam ruang sidang. Hingga kini, Gus Nur masih mendekam di rutan Bareskrim Polri dan hanya mengikuti sidang secara virtual melalui sambungan Zoom. Kami berharap hari ini ada putusan yang bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Paling tidak, ucapan lisan untuk dinyatakan. Kata kuasa hukum Gus Nur, Egy Sujana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak hanya itu, kubu Gus Nur juga menyinggung soal kematian Ustadz Sony Ernata alias Ustadz Maher At-Twalibi di rutan Bareskrim Polri. Dari peristiwa itu, Egy meminta agar Gus Nur ditangguhkan penahanannya. Dalam konteks itulah, sudi kiranya apalagi semalam kita mendengar seorang ulama yang kita cintai menghembuskan napas di tahanan Mabes. Dengan diduga ada macam-macam yang berkembang. Pertanyaan serius, dalam satu sel di Mabes Polri itu ada klien kami yang sudah mohon penangguhan sejak lama. Bagaimana kalau terjadi pada klien kami? Tanggung jawab hukum moral hakim di mana? dengan kondisi objektif ini, sudi kiranya hakim yang punya kewenangan berilah penangguhan penahanan, rasa keadilannya, rasa kemanusiaannya yang dijamin oleh sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk apa ini jadi dasar negara kalau nggak bisa kita praktekkan? Ya, oleh karena itu harapan kami dengan sangat hormat kepada majelis, ucapkanlah secara lisan dulu bahwa klien kami bisa ditangguhkan. Nah, kalaupun tidak, kami tidak berdaya, kami hanya berdoa, Allah Maha Kuasa, azab Allah bisa menimpa kalian yang azab kita ini, berharap kalian tuh sadar gitu loh. Ini peristiwa politik, bukan hukum. Kalau peristiwa hukum nggak begini. Jadi karena itulah hak kami untuk berdoa yang sangat mengerikan untuk datangnya azab bagi yang memperlakukan kezaliman buat kami. Saya kira demikian yang Dengan demikian, Egy meminta agar majelis hakim untuk segera memberi keputusan terkait permohonan penangguhan penahanan. Sebab Egy menduga jika Gus Nur ditahan bukan karena peristiwa hukum, melainkan politik. Itu harapan kami kepada majelis, ucapkan secara lisan dulu bahwa klien kami bisa ditangguhkan. Ini peristiwa politik, bukan hukum. Kalau peristiwa hukum tidak begini. Saya kira demikian, tambah Egy Sujana. Gus Nur selaku terdakwa pun juga sempat memohon agar permohonannya pada majelis hakim. Dia menyatakan sudah 4 bulan lebih tidak bertemu dengan keluarga hingga para santrinya. Saya sudah 4 bulan di sini tidak ketemu anak istri, santri 4 bulan. Ya subhanallah, sangat mohon Pak Hakim pengertian. Penangguhan penahanannya mohon dikabulkan, kata Gus Nur dalam sambungan virtual.
Usai sidang, Egy kembali menyinggung peristiwa kematian Ustadz Maher. Dia pun meminta agar Gus Nur dipenuhi hak-haknya sebagai tahanan. Apalagi semalam kita mendengar atau kemarin Ustadz Maher, seorang ulama yang kita cintai bersama menghembuskan nafasnya di tahanan Mabes Polri dengan diduga ada macam-macam yang berkembang. Nah, pertanyaan seriusnya, dalam satu sel yang satu dalam konteks di Mabes Polri itu ada klien kami yang sudah kami mohon sejak lama. Bagaimana jika terjadi hal-hal ini terhadap klien kami? Tanggung jawab moral hukum jaksa hakim itu di mana gitu? Harus jelas, saya minta pertanggungjawaban moral ini yang sangat. Dan kita hanya mampu dalam konteks sekarang ini berdoa saja, karena mau melakukan apa? Undang-undangnya ada pada kekuasaan hakim untuk melepaskan atau menangguhkan penahanan ini. Apalagi tidak dihargainya dengan tidak hadirnya saksi. Apa karena jadi menteri agama jadi beda? Nggak ada hukum di Indonesia begitu, tanpa kecuali pasal 27 ayat 1 UUD 45. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini kami ingin kepastian daya paksa dari jaksa bahwa menghadirkan saksi. Kan saksi dari kalian itu, dia yang bikin laporan. Bagaimana bersaksi di sini, bertarung secara intelektual sama kita, ya, secara hukum. Ulama yang kita sayangi bernama Ustadz Maher dinyatakan dalam kondisi sudah meninggal atau wafat dengan berbagai macam dugaan. Yang ingin kami persoalkan adalah bagaimana klien kami ada dengan satu jajaran selnya, misalnya yang juga terindikasi sangat serius hak-hak asasinya amat sangat tidak diperhatikan, termasuk minta penangguhan penahanan ini, papar Egy Sujana. Sidang ditunda. Hakim Ketua Toto Ridarto menunda persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi hari ini sebab dua saksi yang hendak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU tidak dapat hadir. Rencananya ada dua orang yang sedianya akan memberikan keterangan di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka adalah Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Kiai Haji Akil Siraj. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi Gus Nur hari ini ditunda. Sidang ditunda karena saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak datang. Saksi belum bisa kami hadirkan, Yang Mulia, jadi mohon izin ditunda 1 minggu, Yang Mulia. Saksi belum bisa kami hadirkan, Yang Mulia, jadi mohon izin ditunda 1 minggu, Yang Mulia. Pak Gus Yakut sama Kiai Haji Said Akil, kata jaksa di DAR di ruang sidang.